Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sahabat Ampu Tutorial dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Kembali lagi di channel Ampu Tutorial. Channel Ampu Tutorial kali ini akan membahas beberapa permasalahan ketika kita sedang mendaftar PPG. Di sini ya seperti susah mencari nama perguruan tinggi, susah upload scan ijazah, bingung jenjangnya, dan juga bingung mapelnya atau hal-hal yang lainnya. Kali ini kita akan bahas, stay on terus di channel Ampu Tutorial, jangan kemana-mana. Jangan lupa klik subscribe yang belum, like, komen, dan share. Oke sahabat, langsung saja kita ke permasalahan yang pertama, susah mencari perguruan tinggi. Mungkin kalau yang perguruan tingginya populer di UIN negeri, di perguruan tinggi negeri, pasti itu akan ada. Tapi ada beberapa kawan-kawan kita juga yang perguruan tinggi swasta, mungkin di daerah sana dan jauh di sana, dan mungkin juga ada perbedaan nama antara perguruan tinggi yang memakai singkatan dengan perguruan tinggi yang di PD-Dikti-nya itu tidak ada singkatannya. Baiklah, caranya kita langsung saja masuk ke akun PTK kita, kemudian langsung mengisi daftar ajuan PPG. Kita di sini pilih perguruan tinggi. Silakan sahabat masukkan kata kuncinya ya. Biasanya saya kalau misalkan namanya adalah STAI Riyadul Jannah Subang. Saya pertama akan kata kuncinya ada di ujung dulu, Subang. Kalau saya ya, nah di sini kan sudah ada Sekolah Tinggi Agama Islam Riyadul Jannah Subang. Walaupun sering dikenalnya cuma STAI Riyadul Jannah. Nah, seperti itu ya. Bisa juga misalkan dari nama akhirnya nggak bisa. Biasanya saya nama sebelum akhir, misalkan Al Khairat. Nah, ini tidak ada ya. Lebih enak dengan nama akhir, misalkan Bogor. Nah, ini Bogor banyak, tinggal kita milih di sini. Kalau di search tidak ada, sampai milih di sini juga tidak ada, itu baru kita tidak ditemukan, kemudian ditambahkan. Baru kita klik ini, baru kita menambahkan nama perguruan tingginya. Tapi ingat, ini harus dicek recheck juga. Kalau di sini tidak temu-temu, coba sahabat cari di PD-Dikti-nya ya. Kita klik PD-Dikti. Nah, kita muncul di halaman ini, kita bisa ngecek di sini ya sahabat. Ketikkan saja nama perguruan tingginya, kemudian klik cari. Ini akan keluar dengan sendirinya. Di sini kita ketikkan saja Sekolah Tinggi Agama Islam Riyadh. Nah, ini akan tampil. Di PD-Diktinya banyak sekali ya. Ini kalau sudah ada di sini sudah terdaftar, sahabat. Cuma kadangkala antara data di perguruan tinggi ini di sini ya, ada yang memakai singkatan sama seperti PD-Dikti seperti ini. Ada juga yang tidak disingkat, sahabat. Makanya tadi saya gunakan teori ambil kata terakhirnya dari setiap nomenklatur perguruan tinggi, sahabat semua. Lihat aja di ijazah S1-nya, namanya misalkan STAI Riyadul Jannah Subang. Nah, saya ambil yang Subang dulu, nanti ke Riyadul Jannah, baru akan lebih spesifik namanya ya. Walaupun agak rumit kalau ditulis semuanya kadang-kala nggak muncul. Nah, itu permasalahan pertama ya sahabat. Kalau tidak juga muncul-muncul, kita kliknya tidak ditemukan, kemudian baru kita klik di sini nama perguruan tinggi ini kita ketik manual sahabat. Nah, itu permasalahan yang pertama sahabat. Kemudian permasalahan yang kedua adalah susah upload scan ijazah. Susah upload scan ijazah biasanya permasalahannya itu karena filenya berbeda dengan file yang diminta sahabat. Bukan salah satu dari bentuk ini atau sudah JPEG, sudah PNG, sudah PDF tapi ukurannya tidak sesuai dengan aturan yaitu antara 200 KB sampai 1 MB. Saya ambil contoh sahabat di sini. Ini saya punya ijazah, ini ukurannya 1,244 KB, ini artinya 1,2 MB. Karena 1 MB itu sama dengan 1000 KB ya. Sahabat harus paham itu. Berarti kalau yang ini berarti kegedean filenya harus saya
kompres. Kompres bisa menggunakan kompres online. Biasanya saya menggunakan kompres online itu yaitu dengan menggunakan I Love IMG atau I Love Image ya. Ini sahabat, kalau saya biasanya pakai ini kalau pengen mengompres ukuran gambar yang terlalu besar menjadi lebih kecil. Kita klik saja. Nah, ini sudah ada kompres PDF, the size image, mohon maaf ya, ini ya, image. Ini seperti I Love PDF, tapi ini bentuknya I Love Image. Jadi di sini kita bisa merubah kompres, resize ukuran, crop gambar, dan sebagainya. Di sini kita bisa menggunakan tanpa harus login. Kita langsung saja kompres image-nya. Pilih select image. Ini bisa kita putar ya sahabat kalau posisinya agak miring ya. Ini hanya sebagai contoh ya sahabat, saya ini menggunakan transkrip. Ini hanya contoh, bukan untuk diupload ya. Kalau yang diupload sementara hanya ijazah depannya saja. Transkrip sama akte mau diupload, kalau bentuknya JPEG nggak bisa digabung, paling harus bentuknya PDF semuanya. Tapi pengalaman saya tahun 2019 menguploadnya itu ijazah saja. Setelah seperti ini, kita kompres image-nya. Nah, hasilnya berubah dari 1,21 MB menjadi 254,91 KB. Nah, ini sudah 255 KB, berarti ini bisa diupload, sahabat. Nah, itu ya kalau filenya terlalu besar, kita kompres jadi kecil. Bagaimana kalau filenya semisalkan di bawah 200 KB, artinya kan filenya kekecilan, maka harus kita resize, sahabat. Kita klik di sini resize image. Kemudian select image-nya, kita pilih file yang ini lagi, silakan di resize dari yang 155 menjadi 1525, atau di sini ya kita tulisnya nih. Di sini kita bisa atur di sini. Kita misalkan hapus saja. Kan ini tadinya kita kekecilan, maka kita harus merubah ke yang lebih besar. Maka kita tambahkan saja seperti ini, sahabat. Angka tengahnya. Supaya bisa lebih besar lah, intinya seperti itu. Pintar-pintar kita saja sebenarnya mah. Ini itu sudah resize. Kita lihat tadinya ukurannya 1,24 ya sahabat. Kita sudah resize, ini biarkan mendownload sendiri. Nah, ini ukurannya jadi bertambah jadi 1,28 berapa gitu sahabat. Ini pasti bertambah. Nah, seperti itu ya sahabat caranya kalau ingin mengompres gambar yang tadinya kebesaran filenya, maka kompres diperkecil. Yang tadinya gambarnya kekecilan size-nya, maka kita ada size di sini. Ini bisa menggunakan ini. Satu lagi caranya sebenarnya kalau ingin meresize tanpa harus masuk ke online, bisa sahabat. Tinggal kita buka filenya yang ini dengan klik kanan paint. Klik kanan paint ya di sini. Klik kanan paint. Nah, ini misalkan ukurannya kekecilan, kita bisa resize menjadi besar. Resize ini, resize yang ini bisa menjadi tadinya kecil jadi besar, bisa menjadi jadinya besar kecil sebenarnya mah. Kalau di sini ini tadinya 1,2 ya. Ini saya resize menjadi 150. Maka akan lebih besar lagi. Kita save aja dengan CTRL-S, kemudian kita tutup, lihat ukurannya. Tuh ya. Ini jadi kecil. Tidak seperti spesifik menggunakan I love ING, sahabat. Tapi ini berguna juga kalau kita sedang kepepet. Itu permasalahan yang nomor 2, sahabat. Kemudian yang ketiga, bingung jenjang. Bingung jenjang itu biasanya dihadapi oleh kawan-kawan yang ijazahnya tidak linear dengan jam ngajarnya. Tapi biasanya beda jenjang. Contoh seperti ini ya. Saya punya kawan di sarjana PAI, tapi dia ngajarnya di guru RA atau guru TK. Nah, itu yang membingungkan. Bagaimana cara memilihnya? Nah, kalau yang seperti itu, sahabat, ijazahnya PAI, tulis ya di lembar ini sama PAI semua seperti ini. Kemudian nomor 2-nya, nah di sini juga masih sama. Ini pilihnya PA sesuai dengan ijazah pendidikan agama Islam.
Sesuai dengan ijazah ngisi ini ya, karena ini program tadi lulusan Anda, berarti ini kembali lagi ke ijazah S1. Nah, ketika yang ini, kalau yang ada di sini, misalkan ada guru RA, ijazahnya PAI, maka hanya bisa memilih yang ini antara empat ini, tidak bisa memilih RA. Maka silakan sahabat boleh pilih salah satu. Pilihlah yang lebih dekat dengan RA yaitu MI. Nah, mapelnya pun nggak bisa milih guru kelas RA. Hanya ada mapel yang ini. Tinggal silakan sahabat pilih saja yang sekiranya pemikiran sahabat itu mampu. Ya, ini ya keadaan ini yang bingung jenjang terjadi dalam kondisi yang seperti ini sahabat ya. Dalam kondisi yang seperti ini. Misalkan ada guru RA ijazahnya PAI ya mau nggak mau harus milihnya jenjangnya di atas RA-nya sahabat maksudnya seperti itu. Ada ijazah tata niaga misalkan dia ngajarnya di MTS, kalau dipaksakan MTS mungkin nggak bisa di MAK, dan di MAK mungkin di daerah kita ada yang sulit nggak ada MAK, ini yang membingungkan sebenarnya mah. Ada lagi misalkan ada yang prodinya manajemen pendidikan agama Islam. Kalau melihat kata manajemennya, ini lebih ke administrasi perkantoran sebenarnya. Tapi ini belum bisa ditampung di referensi ini. Tapi mudah-mudahan ada solusi ya sahabat. Sahabat bisa tanyakan itu ke admin kabupaten yang terdekat ya sahabat. Kemudian kalau sudah betul ya kita tinggal klik benar saja. Itu permasalahan yang nomor 3 sahabat ya. Kemudian bingung mapel sudah saya terjawab tadi ya. Kalau yang bingung mapel itu biasanya yang ngajarnya apa, ijazahnya apa, kemudian banyak yang tidak eh, ketemu di sininya ya. Itu cari saja kata-kata yang mirip atau konsultasikan dengan admin kabupaten itu lebih baik sahabat daripada tidak berkonsultasi. Silakan konsultasikan dengan operator sekolahnya, konsultasikan dengan kepala madrasahnya. Itu saja saya kira sahabat ya permasalahan yang muncul dalam akun ajuan PPG ini. Kalau masalah ini lemot, loadingnya lama, itu masalahnya bisa jadi internet Bapak Ibu ini lelet atau loadingnya lama daerahnya yang tidak memungkinkan. Atau bisa jadi juga server di kantor pusat Kemenagnya itu sibuk karena banyak yang akses pada saat itu juga. Makanya kalau daftar mumpung ini baru tanggal 3 Agustus, silakan daftar di waktu yang lenggang, di waktu malam, di waktu setelah sholat subuh, itu lenggang. Biasanya server masih normal. Tapi mudah-mudahan 3, 4, 5 ini servernya lancar semua. Silakan sahabat yang belum mendaftar dan memenuhi syarat untuk mendaftar, silakan mendaftar. Oh iya, kalau misalkan sahabat Satminkalnya itu MA misalkan ya, kemudian ingin memilihnya itu ya MTS karena punya niatan pengen lulus, kalau sudah lulus PPG-nya itu mau pindah, saran saya ikuti saja yang mapelnya jenjang yang ada pada saat ini saat mintal sahabat itu di mana kecuali tadi ya permasalahannya ada di guru RA yang ijazahnya bukan PGRA itu baru silahkan naik ke atas. Saran saya seperti itu sahabat. Tapi kalau pengen lebih jelasnya, sahabat bisa tanya-tanya ke operator admin kabupaten atau ke operator madrasahnya masing-masing. Demikianlah sahabat, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, komen. Silakan komen kalau pengen bertanya dan share video ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.